Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Minzi semuanya. Aduh, gimana kabarnya nih puasa hari ini? Semoga lancar-lancar aja ya. Dan semoga di Ramadan kita pada tahun hari ini kita apa bang? Oke, pada episode kali ini bersama saya Syauki dan bintang tamu yang sangat spesial. Karena ini bulan yang sangat spesial, maka kita hadirkan bintang tamu yang sangat super spesial. Komika, stand up komedian, terkenal, lucu, bersahaja. Wah, pokoknya paket lengkap dah. Saat ini sudah ada di sebelah saya bintang tamu yang sangat spesial. Kita panggilkan langsung. Ini dia, Mamat Al-Kathiri. Gimana? Betul lagi. Betul. Salah dong, harus salah bang. Oh, salah. Harus salah betulinnya. Salah. Oh salah ya. Saya pikir yang beneran saya Mamat Al-Kathiri gitu. Emang rasa ada yang mirip emang? Enggak sih, tapi kadang Mamat Al-Kathiri kan tidak pernah ke tempat-tempat ibadah. Oh gitu ya. Jadi nggak apa-apa deh saya jadi Mamat Al-Kathiri biar dia ada pahalanya dikit. Oh, ada pahalanya dikit ya. Ya. Ya, aduh. Ya. Saya nggak pernah tuh ngerasain karpet musola nggak pernah ya? Nggak pernah. Aduh, emang pembeda sih bang, ada orang yang kena udu sama orang yang nggak kena udu tuh. Ya, dia selalu lebih ke hutan. menjamah memburu. Biasanya kalau di game tuh peta-peta yang masih ketutup kabut tuh. Nah, itu Mama tuh yang dikirim tuh buat ngebuka. Astagfirullahaladzim, ini puasa di kita ngecengin orang ini. Aduh. Bohong ya guys, ini kita sebelah kita nih ada tamu yang spesial. Ini namanya Bang Abdur Arsyad. Gimana Bang Abdur? Alhamdulillah baik. Puasa hari ini tetap semangat aja ya. Alhamdulillah, kita syuting di hari kedua ya, versi pemerintah. Iya. Yang pertama bukan? Hah? Yang pertama bukan versi pemerintah, bukan? Swasta? Enggak, kalau Muhammadiyah kan udah hari ketiga. Oh, Bang Abdur berarti ini apa puasa duluan? Tidak, saya ikut pemerintah. Ikut pemerintah ya? Ya. Oke. Khusus tahun ini. Khusus tahun ini. Berarti bolong-bolong dong, kadang ikut pemerintah, kadang enggak gitu. Ya, seringnya ngikut Muhammadiyah. Tahun ini enggak apa-apa deh saya ikut pemerintah. Oh, asal jangan puasanya ikut puasa awal ikut Muhammadiyah, lebaran ikut NU jangan gitu. Ya, Gak lengkap puasanya. Nanti kelebihan. Jadi kelebihan. Iya, benar. Nih Bang, selamat datang di base camp kita nih, di base camp Basnas Basis DKI Jakarta, pesantren tahfiz difabel, Bang. Oh, luar biasa. Saya tadi datang ke sini, ini saya baru tahu ada pesantren tahfiz difabel gitu, dan aktif difabelnya itu tunarungu ya. Tunarungu ya. Di saat ini santri yang perempuan ya Bang di sini. Oke. Ya. Yang laki-lakinya? Yang laki-lakinya ada di daerah Cakung dia. Ini emang dipisahkan pesantren gitu. Cakung apa Cawang nih? Cawang. Lebih tahu saya nih. Cawang. Sorry Bang, sorry. Parah. Orang yang lagi ngaji di Cawang, kita di Cakung. Pindah ke Cakung gara-gara MC-nya. Aduh. Sorry ya. Di Cawang ya guys, Di Cawang, Bang. Ya ini pesantrennya nih. Biasanya nih bulan puasa ini tetap santri-santri kita tetap berkegiatan Bang di sini, Bang. Ngaji, tahfiz di sini. Nanti pokoknya ada liburnya kayak mau lebaran gitu pulang apa? Ada ya? Ada bentuk liburnya ada. Nanti kalau ntar sore biasanya juga ada pesantren kilat yang memang yang difabel juga hadir juga ke sini Bang, ikut ngaji di sini. Oh, yang tidak pesantren di sini boleh ngaji di sini pesantren kilat. Boleh. Sore sampai berbuka lah. Sampai buka juga bisa. Ya pokoknya ntar Bang Abdur bisa keliling-keliling ya, lihat-lihat lo ya. Iya, luar biasa. Kita interaksi langsung sama santri di sini ya. Insyaallah. Kan tadi sudah. Tadi udah ya. Oke, Sobat Minzis, pasti teman-teman semua pasti udah pada nggak asing ya sama komika kita yang satu ini ya. Ini Bang Abdur Arsyad ya. Bang Abdur katanya juga informasinya nih bro, FYI ya sih. For your information, katanya juga Bang Abdur dulu sebelum jadi komika juga pernah jadi guru Bang, betul Bang? Betul. Nah itu guru apa Bang kalau boleh tahu Bang? Guru matematika. Guru MTK? Iya. Berapa lama Bang jadi guru MTK? Berapa lama ya? 2 tahun mungkin. Ya kayaknya 2 tahun. Itu kuliah, SMP, SMA atau gimana? SMP, ada yang SMP, ada yang SMA. Emang jurusan ngambilnya kuliahnya MTK, matematika. Iya, kan nggak boleh lah jurusan lain ngajar
Lain kan nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Anda kuliah di sini. Iya, kalau saya jadi ketahuan goblok ya di sini ya. Jadi kalau kita ngajar bahasa Indonesia ya kuliahnya harus bahasa Indonesia gitu, nggak bisa. Oh gitu ya. Kuliah iya benar-benar ya. Bahasa Indonesia nggak boleh. Oh iya benar juga ya emang ya. Saya ketahuan ininya berarti ya bodohnya. Iya bang, berarti gitu ya. Oke. Iya. Nah, selama tadi kan jadi guru selama 2 tahun ya bang, berarti ya. Jadi guru selama 2 tahun. Nah, Bang Abdur ini kenapa bisa akhirnya bisa jadi komika itu bang? Waktu itu mengajar, kuliah, terus sembari ikut komunitas stand up gitu. Suka aja ngelihat waktu itu ada stand up di TV, kemudian coba nonton langsung yang di Malang, kemudian akhirnya coba gabung komunitasnya gitu. Terus dari stand up itu kemudian ada audisi, ikut audisi lolos ternyata. Lolos. Ya, ternyata akhirnya sampai di Jakarta lah gitu. Ngajar tuh di Jawa. Ngajar itu di Jawa, di Malang. Di Malang itu ya. Ya. Audisi di Jakarta. Audisinya di Surabaya. Audisi di Surabaya sama teman-teman komunitas stand up di Malang, kita rame-rame ke Surabaya audisi, di lolos, kemudian akhirnya ke Jakarta gitu. Itu posisinya masih jadi guru atau gimana tuh bang? Masih jadi guru, tapi kemudian karena harus ikut kompetisi akhirnya izin kepala sekolah, kemudian kata kepala sekolah ya sudah kalau gitu dicari penggantinya saja gitu. Akhirnya sudah tidak mengajar lagi. Tapi ini guru ini sudah jadi apa? Cita-cita awalnya Bang Abdur ini? Iya memang jadi cita-cita Bang Abdur. Bukan? Tidak juga. Kalau cita-cita kayak masa kecil gitu kan pengennya apa? Jadi pilot lah. Iya. Jadi polisi apa? Polisi enggak sih saya? Enggak mau ya. Enggak ada kepikiran saya di kepala saya jadi polisi. Kelam kali. Pengennya ya jadi pilot, jadi dokter, gitu-gitu. Tapi belum kepikiran jadi YouTuber ya bang ya? Belum kepikiran ya? Belum. Lalu kemudian ternyata kuliahnya bisanya di pendidikan. Ya sudah jadi guru berarti. Nah selama ini MTK nih bang, guru MTK ini kan terkenal killer nih bang. Abang sendiri pas lagi ngajar, karena kan pengalaman saya juga kalau MTK tuh memang guru-guru yang agak galak gitu bang ya, mohon maaf ya. Iya sebenarnya kalau di zaman dulu itu tidak hanya matematika sih, semua pelajaran juga galak-galak aja, guru agama juga galak, guru penjas juga galak. Iya kalau kita mau lihat di zaman dulu ya, zaman pendidikan masih behavioristik gitu, yang ceramah apa gitu. Tapi kalau sekarang sudah enggak gitu. Udah enggak ya. Sekarang itu kebanyakan sudah berubah lah. Pembelajarannya juga sudah konstruktivisme gitu, yang dibangun dari siswa apa segala macam. Jadi sudah kebanyakan guru sudah paham sih, kayak harus melibatkan siswa, harus ramah, harus ini gitu, termasuk di matematika gitu. Berarti nih Bang Abdur nih ngalamin fase di mana yang tadi jadi guru tuh yang memang ya galak-galak lah itu kan berarti ya. Berarti pas emang dari kecil ya muridnya itu Bang Abdur tipikal yang orang yang ini gak sih? Jahil gak sih? Maksudnya bandel gak sih? Badung, mohon maaf ya Bang ya. Ini ya macam-macam lah kenakalan kita, tapi memang kalau dimarahin guru, dipukul guru itu biasa lah. Biasa lah. Zaman kita belum ketemu tuh kayak gitu. Kan beda kan umurnya. Oh iya ya, Anda nggak ada yang udah nggak ada masa yang dipukul. Belum nggak ada. Makanya hasilnya ini. Jadi gue yang kena dah. Jadi gitu, jadi dipukul guru itu biasa lah, biasa gitu, ya. Biasa. Terus jadi rata-rata guru tuh yang dia mendidik tidak hanya mata pelajarannya dia, tapi segala aspek tingkah laku kita di sekolah. Kadang pulang sekolah ketemu di jalan pun apa gitu, budi pekertinya itu diajarinya segitunya gitu. Iya. Beda kalau sekarang. Kalau sekarang tuh menurut saya karena guru itu. Tapi emang Bang Abdur nggak pernah nakal bang sama sekolah, maksudnya sama guru gitu? Ya nakal ya. Makanya tadi saya bilang dimarahin, dipukul biasa itu, tapi biasa aja. Biasa aja ya. Iya. Kalau sekarang itu kan guru itu takut, lebih ke ada rasa was-wasnya kalau ya tentu
segalanya ada baik dan buruk ya. Saya tidak bilang kemudian yang dulu lebih bagus daripada sekarang, Iya. bukan juga gitu, tapi harus ada solusinya deh. Jadi kayak kalau sekarang itu karena apa-apa dilaporin, akhirnya guru juga masa bodoh gitu. Yang penting tugasnya dia sudah selesai di kelas, di luar kelas atau apa, siswa mau jadi apa ya silahkan gitu. Daripada dia tegur dan nanti jadinya dia yang akhirnya Ya, kena. disalahin oleh orang tua, Ah. disalahin oleh kepala sekolah, disalahin oleh komite sekolah, ya mending nggak usah gitu. Iya. Nah tapi akhirnya ya pendidik jadinya ya anak-anak sekarang ya modelnya kayak gitu itu. Betul Yang- gitu ya. Yang ya kita lihat lah pakai beda gitu, Ya, sopan beda ya. santunnya Iya, tuh beda ininya gitu, nggak Bukan sama karakternya beda. iya nggak sama seperti orang-orang dulu lah. Zaman dulu ya. Iya. Abang ya. Ya bukan cuma zaman saya, maksudnya Tuh ya, zaman tuh, dulu Bang. kayak beda saja gitu. Beda aja. Iya, apa saya doang yang merasa atau bagaimana, tapi sebenarnya biasa aja gitu. Ini guru marah tuh sebenarnya Tapi emang menurut abang apakah itu dari zamannya begitu emang makin hari makin berubah atau memang perlu ada sistemnya sih bang maksudnya? saya tidak tahu sih kalau harus diubahnya ya seperti apa, tapi memang bagaimana sosial media ini begitu bekerja dengan ini ya. Tepat ya. Ya makanya saya bilang positif negatif. Jadi kayak ada sesuatu yang muncul dari satu pihak itu, kita semua sudah rame-rame ngebully apa segala macam, padahal kita tidak tahu keaslian dari pihak yang lain apa bagaimana gitu-gitu. Jadi mungkin kayak gitu juga akhirnya membuat kita gampang ngejudge seorang gitu. Oke. Tapi ini kalau boleh tahu nih abang katanya dengar-dengar juga pernah cerita jadi dosen juga bang ya, jadi dosen ya. Nah pada akhirnya kan tadi kan udah cerita juga abang ikut audisi dan jadi komika saat ini. Adanya kan berbeda dari apa yang abang harapkan gitu. Tidak sesuai dengan apa Allah menakdirkan bahwasanya abang ini menjadi komika. Nah abang gimana tuh bang nanggepinnya? Abang pernah bertanya-tanya gak sih bang dalam diri abang dengan apa yang Allah takdirkan saat ini, bahwasanya abang dulu tuh cita-cita sebagai guru atau dosen, tapi akhirnya sekarang jadi komika? Sejujurnya saya dengan kehidupan saya tidak terlalu banyak bertanya sih. Nggak pernah bertanya. Tidak bertanya kayak Allah kenapa begini, enggak sih. Saya biasa aja. Jalanin aja gitu. Tapi sempat kepikir nggak bang? Jadinya malah jadi komika gitu. Dari awal kan abang udah sustain nih, pengen jadi kuliah, jadi di SPD, di kuliah pendidikan, terus tiba-tiba jadi komika. Nggak ada juga. Nggak ada juga, beneran deh. Saya sejujurnya nggak ada juga. Jadi hidup saya tuh jalan aja, santai aja. Selama yang dilakukan baik hari ini, yang kita lakukan baik, besok yang kita lakukan baik lagi, insya Allah. Usahakan setiap hari kita lakukan hal yang baik, kemudian dia membawa kita ke arah mana, ya sudah, saya jalan aja gitu. Kemudian setelah sudah di jalan itu, kadang-kadang memang kayak evaluasi, muhasabah gitu ke belakang gitu. Ternyata jalannya sampai ke sini ya gitu. Nah, itu lebih ke untuk bersyukurnya, bukan untuk kayak bertanya kenapa ya Allah kok saya jadi begini, bukan. Jadi bersyukur. iya, untuk saat bersyukurnya ngelihat ke jalan yang sudah dilalui ke belakangnya gitu, kemudian biar muncul rasa syukurnya apa segala macam gitu. Itu sih buat ambil pelajaran. Buat pelajaran ya. Nah, gitu. Kalau dari enak yang mungkin abang alami, enakan jadi komik atau jadi guru bang? Komik. Kalau saat ini ya enakan jadi komika. Jadi komika ya bang ya. Ya. Karena Guru tuh gajinya kecil kan. gajinya Kalau saya dulu guru, wah gajinya kecil sekali. Kalau secara gaji lebih enak komika lah. Ya makanya kalau guru itu biar bisa lebih sejahtera, bisa lebih ini sih, harusnya gajinya dikasih yang bagus gitu, biar orang tuh semangat gitu jadi guru. Iya benar. Ini gimana kalau misalnya orang-orang pada geser ke profesi yang lainnya bang, terus orang-orang profesi guru punah itu bagaimana? Kalau misalnya mikir kayak gitu. Punah sih enggak, tapi jatuhnya akhirnya yang menjadi guru itu bukan orang-orang pilihan pertama. Oke, pilihan terakhir tuh, pilihan keberapa ya? Iya, jadi orang lulusan SMA pintar segala macam, jurusan pertama yang dia pilih bukan guru gitu.
Akhirnya kemudian mereka pilih jurusan-jurusan yang bergengsi, yang ketika di dunia kerja gajinya gede dan segala macam. Tapi begitu semua jurusan itu tidak diterima, ujung-ujungnya ya sudahlah masuk guru lah. Akhirnya inputnya, orang yang menjadi guru dari inputnya saja dari awal sudah tidak yang bibit-bibit unggul. Iya. Ya akhirnya sistematis lah jadi guru. Akhirnya begitu juga akhirnya sistematis. Kapan baru berubah gitu. Makanya guru itu harus dibikin keren, sehingga orang bibit-bibit unggul yang tamat dari SMA itu, lulus dari SMA, melihat guru keren, akhirnya kemudian saya pengen jadi guru. Akhirnya yang jadi guru itu bisa yang bibit-bibit unggul gitu. Nah ya. Nih abang nih berarti bersyukur tadi kan dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai komika. Itu ini apa dari buah hasil dari nerima apa yang udah ditetapkan sama Allah atau bagaimana tuh bang? Iya, jadi kalau saya itu percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha tahu, yang maha perkasa, yang maha kuasa segala macam ya. Kita ini kan kecil sekali dibanding dengan bumi ini, dibanding dengan gunung, dibanding dengan laut, dibanding dengan langit, awan dan segala macam. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala maksudnya kalau Allah Subhanahu wa taala itu bisa membuat bumi dengan seisinya sebegini tepatnya, sebegini presisinya, bagaimana pergantian siang dan malam, bagaimana hujan yang turun, bagaimana matahari yang terbit, bisa sepresisi itu. Kenapa kita yang kecil ini nggak presisi gitu? Pasti ya presisi juga lah. Jadi oleh karena itu di dalam hidup saya yakin ya apa yang terjadi mau baik mau buruk semuanya itu ya sudah Allah yang sudah atur. Ya. Sudah Allah tetapkan ya. Ya, memang ada kecewanya, namanya manusia pasti ada kecewanya, ada sedihnya, ada bahagianya, ada senangnya. Tapi kalau kita kecewa atau kita sedih, tidak apa-apa kecewa atau sedih aja layaknya sebagai manusia, tapi kemudian ingat bahwa mungkin kita belum ketemu aja hikmahnya di depannya gitu. Ya namanya kita manusia, kita tidak punya pengetahuan gaib yang ke depan, tapi yakinlah apapun yang terjadi itu yang presisi, yang paling presisi, yang paling terbaik yang Allah sudah tuliskan jauh sebelum bumi dan dunia ini diciptakan. Jadi santai aja gitu, jalani saja gitu. Sedih iya, kecewa iya, tapi jangan terlalu lama gitu. Karena kedepannya itu insya Allah akan ada kemudahan-kemudahan yang diberikan, akan ada hikmah-hikmah yang diberikan gitu sih. Berarti dari awal tuh abang tuh dari guru pun juga tidak punya rasa keraguan bang ya, buat bagaimana kedepannya. Iya santai. Saya dari dulu tidak pernah punya keraguan soal hidup ini. Santai aja saya. Terus tapi kalau ini bang apa namanya menurut bang Abdur nih, menjadi diri sendiri itu kan baik bang. Tapi menjadi apa yang diinginkan itu jauh lebih baik. Nah abang setuju tidak dengan ungkapan itu? Gimana? Menjadi diri sendiri itu baik. Menjadi diri apa yang diinginkan itu jauh lebih baik, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya bang. Abang setuju atau enggak dengan ungkapan itu? Masalahnya adalah saya tidak tahu apa yang diinginkan Allah dari saya gitu. Ya kan? Iya. Tapi kemudian kalau kita melihat bagaimana Allah meminta kita untuk menyuruh kita untuk menjadi orang yang takwa dengan sebenar-benarnya takwa, misalkan biasa di sholat Jumat dikasih tahu tuh. Kemudian berpuasa, artinya sholat, artinya segala syariat yang Allah turunkan itu melalui Rasulullah SAW itu adalah hal yang Allah Subhanahu Wa Taala makanya manusia ini jadilah orang-orang yang berada di koridor ini gitu. Allah tidak spesifik kasih tahu di Al-Quran untuk Abdur jadi komedian, si Fulan jadi gubernur, si Fulanah jadi kepala dinas atau apa, tidak spesifik seperti itu, tapi ada koridor syariat yang diberikan, yang apapun Anda menjadi sesuatu di dunia ini, menjadi apapun, dia akan berada di dalam koridor syariat itu. Jadi menurut saya selama kita berada dalam koridor syariat, insya Allah apa yang kita jalani sekarang ini, insya Allah itulah yang yang mungkin, karena kita itu tadi kita tuh tahu hal gaib itu sedikit sekali. Jadi mungkin itulah yang dari ilmu kita yang sedikit itu mungkin itu yang digariskan selama kita berada dalam koridor syariat gitu. Menjadi komika ini menjadi hal yang tak terduga buat kehidupan Bang Abdur gak sih?
menjadi komika? Karena kan Oh emang iya, dari tidak awal ada, tidak ada kan jenis pekerjaan ini dari saya, bahkan saya SMA aja saya tidak ada kepikiran kayak begini. Waktu Iya. kuliah pun tidak. Jadi ketika dia membawa saya ke sini, jalan stand up ini ternyata sampai di sini ya, ya alhamdulillah aja. Ya, saya memang tidak ada kepikirannya Tidak sama ada sekali gitu pikirannya. ya. Ternyata jalan hidupnya seperti ini dan ternyata ada jenis pekerjaan yang seperti ini gitu. Saya tidak pernah kepikiran sama sekali dulu. Iya. Nah, berarti Bang Abdur nih selalu berpikir positive thinking Bang ya untuk arah ke depan. Ya, insya Allah berusaha untuk positive thinking. Nah, nih Bang, gimana sih Bang cara menanamkan positive thinking tuh dalam diri sendiri? Karena kan kita pun juga, apalagi orang-orang banyak juga yang berpikir bahwasanya Bu, banyak orang yang penuh keraguan untuk melangkah atau banyak keraguan untuk menjadi sesuatu yang memang dirinya dia gitu kan. Gimana Jadi caranya, Bang? kalau saya sejujurnya, cara saya berpositive thinking itu adalah sebagai manusia memperbanyak POV, point of view-nya. Gimana tuh? Contoh gimana? Jadi contoh misalkan, misalkan kayak tadi deh, saya mau masuk di sini tapi ada mobil menghalangi gitu ya. Oke. Kalau saya hanya berpikir dari POV-nya saya, tentu saya akan marah dong. Oh. Maksudnya kok bisa Ini orang. kita datang, kok ada orang parkir di depan gerbang orang Iya, gitu. benar. Tapi kalau kita cuma lihat dari POV kita, tapi kalau kita melihat dari POV-nya, mungkin orang yang ini, ya mungkin dia buru-buru, mungkin dia capek, mungkin lagi Tiduran di situ. iya mungkin habis sapu dari pagi, mungkin Iya. mandi dulu atau Iya. apa. Jadi kalau kita memperkaya POV kita jadi bisa lebih mengerti orang lain. Nah, itu akan membantu kita untuk positive thinking. Itu kalau terkait hubungan dengan manusia. Kalau terkait hubungan dengan hal-hal yang takdir yang sudah terjadi dan segala macam, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu harus yakin dulu sih. Maksudnya Allah itu kan maha baik, maha pemurah, maha penyayang, maha pemaaf. Banyak sekali gitu. Jadi tidak mungkin, maksudnya kayak ada manusia kita terkenalnya baik gitu. Iya. Lalu kemudian kita akhirnya tahu misalnya kita mau keluar, sandal yang ada ini sandalnya dia. Kita cenderung untuk berani pakai tuh tanpa izin. Kita pasti berani pakai karena kita tahu orang ini baik gitu, baik banget. Nggak mungkin marah, nggak mungkin ini. Santai Pakai kok, aja lah, pakai aja dia baik kok, santai kok gitu. Iya. Nah, kalau kepada manusia aja kita berani berhusnuzon seperti itu karena dia baik, apalagi kepada Tuhan yang maha baiknya itu hingga kali lipatnya manusia gitu. Baik nih teman, baik sekali gitu. Lalu kenapa kita tidak bisa berhusnuzon gitu? Ya apapun yang terjadi itu karena Allah tahu itu yang paling terbaik buat kita gitu. Jadi apapun yang terjadi ya itu tadi yang saya bilang, kalau kecewa, sedih biasa gitu, namanya manusia. Terus ngeliat pun dari POV, dari sudut pandang. Ya, dari sudut pandang orang itu kalau terkait dengan hubungan dengan manusianya. Tapi kalau hubungan dengan Allah, tentang takdir yang terjadi atau apa gitu, positive thinking terus sama Allah gitu. Tapi Bang, kalau misalnya kita pun juga kadang apa yang kita minta sama Allah pun kadang juga nggak selalunya hadir kan. Iya, emang begitu. Ya, itulah kan Allah yang paling tahu. Jadi begini, timeline hidup kita itu kan kita cuma tahu dari mungkin ya, mungkin ingatan yang paling bisa kita gali mungkin dari 5 tahun lah, 5 atau 6 tahun kita. Ya, yang paling diingat. Ya, umur 5 atau 6 tahun, kemudian sampai saat ini. Itu pun dengan ingatan yang bolong-bolong. Iya. Kadang ingatan yang bolong, bukan kadang, memang begitu, ingatan yang bolong-bolong. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang mempunyai data mulai dari kita sebelum lahir, bahkan 1.500 atau 1.000 atau 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan, sampai kemudian kita meninggal dan sampai hari kiamat dan sampai ke depannya lagi gitu. Jadi zat yang mempunyai data yang sebanyak itu. Jadi kalau kita itu udah ada doa-doa kita yang tidak dikabulkan, ya karena kita tidak tahu aja ke depannya itu seperti apa gitu. Ya. Kalau diberikan seperti apa, kalau tidak diberikan seperti apa, kalau diberikan tapi sedikit bagaimana, semua itu adalah hal-hal yang Allah lebih tahu daripada kita. Jadi tidak terkabulnya doa bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka sama kita.
Bukan, lebih Mungkin kepada waktu gitu. karena Allah Subhanahu wa taala, justru karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kita daripada kita diri kita sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kapan waktu terbaik itu diberikan gitu. Kuncinya nggak usah mikir yang bukan tugas kita, kan tugas kita doa. Betul. Tugas mengabulkan kan Allah gitu. Nggak usah ngambil tugasnya Allah, biasa aja udah. Ya tugas kita doa, perkara mau kabul atau enggak bukan urusan kita, yang penting tugas kita doa. Orang kita doa aja, kabul nggak kabul udah dapat pahalanya kok. Jadi tugas kita doa aja udah gitu. Memang itu tugasnya Tuhan gitu, kita nggak boleh. Iya. Kadang manusia itu bikin capek diri sendiri ya karena mengambil hal-hal, memikirkan hal-hal yang bukan tugasnya dia, ngapain gitu. Jadi capek sendiri kan. Tapi kan memang mungkin sebagian orang kan ya masih banyak itu Bang punya rasa ketakutan ataupun kekhawatiran pun dalam melakukan hal kebaikan. Ya contohnya misalnya dalam bersedekah gitu. Ya contoh kecil deh. Mungkin beberapa orang pun kadang saya sendiri aja juga kadang kalau mau beramal aja kalau lagi sholat Jumat itu kita mau ngasih gocengnya kayaknya 2.000 aja lah. Maksudnya ada bentuk rasa khawatir, bentuk takut ntar malah padahal kita tahu sebenarnya itu tuh sebetulnya bakal digantikan melipat ganda sama Allah gitu kan. Cuman kadang masih ada rasa khawatir gitu Bang. Takut kurang duitnya, nanti takut nggak kebeli, takut nggak bisa nabung, gimana gitu Bang. Ya namanya manusia. Kemudian digoda dan segala macam. Tapi menurut saya terlepas daripada nominalnya, sebenarnya yang lebih harus ditekankan adalah kebiasaannya gitu. Jadi nominal di 5.000 atau 10.000 itu berat. Menurut saya akan lebih baik kalau dibiasakan dulu gitu. Tidak apa 2.000 tapi rutin. Daripada 10.000 atau 5.000 tapi sekali-sekali doang. Mending 2.000 tapi rutin. Iya, mending 2.000 tapi rutin gitu. Misalkan setiap kalau setiap Jumat 2.000 keterlaluan sih. Banyak juga ya. Itu setiap Jumat 2.000 itu keterlaluan. Terlalu dikit. Iya, itu keterlaluan sih. Iya, itu banget ya. Itu bukan lagi rasa khawatir atau menyayangkan ini. Emang keterlaluan aja itu. 2.000 itu nggak ada di zaman kita sekarang, udah nggak ada apa-apanya itu 2.000 itu. Iya benar. Iya, jadi kalau untuk hal yang tidak ada apa-apanya seminggu sekali pula kasih 2.000 itu udah keterlaluan. Kecuali 2.000 itu dibiasakan dengan misalkan setiap hari sholat di masjid, misalkan di satu waktunya itu kasih misalkan misalkan subuh sama misalkan ya, yang kita bisa sholat di masjid misalkan subuh di masjid rumah ya, subuh sama isya, atau isya kadang-kadang di jalan juga sih. Misalkan subuh, tiap subuh deh 2.000 gitu. Ya. Tiap subuh 2.000 di celengan masjid atau apa gitu. Itu masih oke. Cuma kalau udah seminggu itu kan, kadang kan ada Bang yang kayak gitu Bang. Manusia yang memang maksudnya buat pengen bersedekah pun dia juga ada bentuk khawatir, takutan gitu maksudnya. Takut. Iya, tapi kalau misalkan takutnya itu misalkan kayak ngasih duit 100.000, 10.000 gitu lah, taruhlah 10.000, kemudian takut nggak bisa makan, masih oke. Masih di logika saya masih oke. Tapi 2.000 rupiah kemudian takut nggak bisa makan, itu keterlaluan. 2.000 rupiah itu mau beli apa juga gitu. Iya bener. Seminggu sekali pula gitu. Iya. Nggak masuk akal di saya. Nah jadi kalau 10.000 atau 50.000 gitu oke, masih masuk akal karena memang bisa dapat sesuatu itu. Dibanding kita kasih ke celengan kan masih bisa buat beli apa, buat beli mie, buat beli telur satu mie gitu, masih bisa. Jadi masih bisa di debatable gitu. Tapi kalau 2.000 enggak sih. Enggak ya berarti ya. Udah enggak. Karena emang udah ya nggak laku juga 2.000 Bang ya. Iya, jadi kalau ada orang seminggu sekali ngasih 2.000 dan rasa berat, sudah keterlaluan aja sama hidup ini. Udah keterlaluan. Tapi Abang pernah ada momentum ataupun ya keajaiban sendiri dari keajaiban bersedekah gak sih Bang? Pernah ngerasain gak dalam masa hidupnya Bang? Ya pernah, selalu.
Selalu banyak sekali, saya sampai bingung mau kita ceritanya yang mana, tapi Coba. banyak sekali. Jadi kayak misalkan saya punya utang banyak gitu, lalu lunas saja begitu. Apalagi ya banyak sih kayak gitu-gitu. Jadi kayak lagi nggak punya uang, tiba-tiba nanti ada rezeki datang. Abang biasain buat sedekah di waktu sempit gitu maksudnya? Bukan, Pernah gak begitu? setiap hari aja. Setiap hari aja. Entah mau sempit, entah mau lapang, mau apa, dirutinkan. Oh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu menyayangi orang-orang yang berbuat kebaikan, tapi ada kontinunya gitu, berkelanjutannya ada. Oke, berdampak. Ya, bukan. Misalkan Allah itu lebih suka orang yang setiap hari dia ngasih 2.000 daripada orang yang hari ini ngasih 1.000.000 tapi ngasih 1.000.000 lagi 2 tahun kemudian gitu. Oke. Lebih suka yang sedikit-sedikit tapi istiqomah gitu. Nah, jadi saya bukan patoknya bukan pada sempit atau lapang, tapi saya patoknya adalah ya setiap hari berganti, saya harus continue gitu, istiqomah gitu. Yang jadi abang jadi beda bang kalau misalnya kita 2.000 sama yang 1 juta itu tadi yang abang saya tidak tahu pembedanya, tapi yang jelas di hadis itu Allah lebih suka begitu. Dalamnya diterangkan bahwa Allah itu lebih suka umat yang beribadah walaupun sedikit tapi continue. Istiqomah. Ya, misalkan kayak sholat malam 2 rakaat atau 4 rakaat nggak apa-apa, tapi setiap hari continue. Daripada sekali sholat 40 rakaat tapi nanti sholat malamnya lagi sebulan setahun lagi gitu, atau sebulan lagi gitu. Nah gitu kurang gitu. Hikmah yang bisa kita ambil mungkin itu Tapi kalau alasan pastinya apa ya saya juga tidak tahu. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu gitu sih. Oke. Mantap banget nih. Mungkin ada pesan nih Bang buat teman-teman semua nih, buat sobat Minzis yang memang sekiranya masih ragu gitu Bang buat bersedekah gitu Bang. Ada tips-tipsnya gak kira-kira? Apa ya tipsnya? Saya tidak tahu juga tipsnya apa, tapi menurut saya teman-teman, sedekah itu memang bukan ibadah yang seperti sholat gitu, yang sehari 5 waktu kemudian wajib dan segala macam. Tapi sedekah itu pahalanya besar sekali. Tapi kalau saya bilang pahala juga teman-teman tidak bisa lihat juga pahalanya apa ya. Intinya begini. Dasarnya manusia itu adalah senang ketika melakukan kebaikan. Manusia itu dasarnya begitu. Fitrahnya manusia itu senang ketika melakukan kebaikan. Kita itu makhluk yang ketika memang membuang sampah kepada tempatnya, senyum sama orang, sholat tepat waktu, itu tuh bikin hati kita tenang, enak gitu. Nah, termasuk sedekah. Sedekah itu bikin kita tenang, bikin kita happy. Jadi fitrahnya manusia karena suka membantu orang lain, suka melakukan kebaikan dan segala macam. Jadi menurut saya sedekah itu adalah salah satu cara kita mengobati hati kita gitu. Cara kita untuk hidup dengan lebih tenang, dengan lebih senyum, menjadi orang yang bermanfaat dan segala macam ya. Salah satunya lewat sedekah itu. Jadi buat teman-teman yang ingin hidup dengan tenang, biar hati lebih santai, ya sedekah. Iya betul. Karena juga impact-nya juga buat bersedekah ini banyak Bang buat orang-orang yang memang membutuhkannya gitu kan. Salah satu ada pesantren difabel ini kan juga hasil dari implementasi dari para donatur-donatur kita di basis ini Pak. Ya alhamdulillah kita memfasilitasi orang-orang yang difabel kan, untuk bahwasanya kan mereka juga perlu gitu untuk untuk belajar, untuk dilatih gitu. Iya alhamdulillah, makanya saya melihat di sini ada tahfidz difabel di sini baru pertama kali juga saya tahu itu. Luar biasa sekali. Artinya buat orang yang tidak bisa mendengar, kemudian tidak bisa mendengarkan, biasanya impact-nya juga tidak bisa berbicara gitu. Iya. Lalu kemudian harus tahfidz lagi, harus hafidz lagi. Iya, hafidz Quran lagi, itu
cara nyetor hafalannya apa segala macam jauh lebih sulit daripada kita yang benar. Atau dibanding orang buta yang braille deh, itu kan lebih dia kan bisa melafazkan gitu. Kalau ini kan tidak bisa, jadi memang betul-betul berisyarat gitu setorannya, jadi susah sekali pasti. Terkadang bisa jadi tamparan kita juga Pak, orang yang kayak gitu pun masih mau menghafal Al-Quran. Iya. Betul. Kadang kita orang-orang yang masih yang normalnya, kadang kita pun enggak. Jangankan kita menghafal, kadang pun membaca pun kadang kita tidak mau gitu kan. Betul. Al-Quran. Ya oke. Mungkin gitu aja ya Bang Abdur ya nih. Ngobrol ini ya nih. Siap. Aduh, sebenarnya pengen lebih panjang lagi nih, tapi udah deh. Udah ada apa emang? Udah closing. Ayo. Udah closing. Jadi mohon gitu teman-teman, dari apa yang Bang Abdur katakan bahwasanya memang berpositif thinking itu perlu kita tanamkan dalam diri kita. Pun juga pertama sama hubungan kita sama Allah gitu. Karena apapun yang kita inginkan belum tentu apa yang Allah inginkan ya Bang. Betul. Ya, selanjutnya juga bicara soal bersedekah itu juga adalah salah satu fungsinya itu membersihkan hati. Ya. Melampahkan hati, dan juga kita juga senang gitu melihat orang yang lebih senang. Nah, buat teman-teman yang memang sekiranya pengen bersedekah, berinfak, sedekah, bisa di Basnas Padi DKI Bang. Oke. Nah, Bang juga mungkin kalau bisa mau langsung sekarang boleh Bang. Oke. Bisa langsung sekarang di sini. Karena ada ajakan Bang mungkin Bang buat teman-teman. Ya teman-teman, jangan lupa untuk salurkan zakat, infak, sedekah di Basnas DKI. Iya, di Basnas DKI. Insya Allah karena lembaganya resmi dan segala macam, jadi teman-teman bisa mengikis keraguan-keraguan kita yang biasanya kalau setorkan kepada orang yang kita tidak tahu, jadi kadang kita juga bingung atau ada rasa was-wasnya. Nah, mudah-mudahan dengan lembaga-lembaga yang resmi itu mengikis kewas-wasan kita sehingga penyaluran zakat, infak, sedekah kita itu bisa lebih tepat guna gitu. Oke, baik. Oke, teman-teman, tadi sudah dikatakan oleh Bang Abdur ya, sangat paham sekali. Terima kasih Bang Abdur sudah memberikan paham buat kami semua. Buat teman-teman ya jangan ragu lagi untuk berinfak atau bersedekah. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Abdur sendiri ya. Apalagi saat ini di bulan puasa Bang ya, di bulan Ramadan ya. Ya, bersedekah pun pahala pun bahkan lipat-lipat yang lebih ganda lagi ya kan. Lebih banyak lagi gitu kan. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Shoki selaku host di acara ini pamit undur diri. Ya, saya Abdul Asad juga pamit undur diri. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.